ERP atau Enterprise Resource Planning. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufakturing maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi perusahaan yang bersangkutan. ERP merupakan sebuah teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh manufakturing kelas atas dalam meningkatkan kinerja perusahaan baik sebagai perencanaan maupun sebagai sistem informasi. Lanjut ke sejarah perkembangan ERP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning atau MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evaluasi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufakturing, logistik, distribusi persediaan, pengapalan, invoice, dan akunting perusahaan. Ini berarti sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan SDM. Jadi ini tuh sangat berguna bagi perusahaan yang cabangnya banyak dan di luar jangkauan. ERP MRP2 memungkinkan terjadinya kemajuan yang sangat besar dalam manajemen proses-proses manufakturing. ERP juga salah satu faktor penyumbang pada performa ekonomi Amerika yang luar biasa pada era 1990-an. Tidak diragukan ERP adalah tonggak sejarah dalam proses industri. Jenis-jenis ERP atau Enterprise Resource Planning itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada Odoo ERP. Odoo ERP merupakan perangkat lunak open resource yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Kemudian kita ada ESP Business One. ESP Business One itu dikembangkan oleh Sapphire System yang bermarkas di Inggris. Solusi pengelolaan bisnis yang dikembangkan ESP Business One sangat mudah diterapkan, terjangkau, serta real time. Kemudian yang ketiga ada NetSuite ERP. NetSuite ERP itu memiliki beberapa modul InSuite seperti keuangan, manajemen pesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pegadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat kita ada Sage Intacct. Sage Intacct dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika. Adapun kelebihan Sage Intacct adalah memiliki tampilan yang mudah digunakan, fiturnya lengkap, transaksi pembelian yang cepat, dan sistem keamanan yang tinggi. Kemudian yang kelima ada Oracle's Electronic Business Suite. Nah, Oracle's Electronic Business Suite itu dikembangkan oleh Oracle Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Ada kelebihannya itu yang pertama perencanaan rantai nilai, kemudian manajemen portofolio proyek dikelola secara akurat, kemudian dilengkapi dengan kemampuan analitik SDM atau sumber daya manusia. Nah, kemudian yang keenam adalah Electronic Count ERP. Electronic Count ERP itu dikembangkan oleh Econ asal negeri Ginseng, Korea Selatan. Produk ERP ini menyediakan pengelolaan persediaan produksi, penjualan, pembelian, akuntansi, dan penggajian. Kemudian yang terakhir ada Hosting Account. Hosting Account dijalankan sepenuhnya melalui cloud sehingga tidak membutuhkan pemeliharaan dan pengaturan yang rumit. Adapun kelebihan account adalah pengelolaan transaksi dilakukan secara efisien serta memiliki banyak fitur penting seperti akuntansi, manufaktur, pembelian, inventaris, penjualan. Berikut ini ada tahapan evaluasi ERP. Untuk tahap pertama, Material Requirement Planning atau MRP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap kedua, Closed Loop MRP terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan.
Tahap ketiga, Manufacturing Resource Planning atau MRP 2. Perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka, keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Untuk tahap keempat, Enterprise Resource Planning. Tahap ini memperluas pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi, dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Nah, untuk tahap terakhir, tahap 5, Extended ERP atau ERP 2. Merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Di sini ada keuntungan dari implementasi ERP antara lain. Untuk keuntungan yang pertama, integrasi data keuangan. Karena semua data disimpan secara terpusat, maka para eksekutif perusahaan dapat mengatur keuangan perusahaan dengan lebih baik. Untuk keuntungan yang kedua, standarisasi proses operasi. ERP menerapkan sistem yang standar. Dengan demikian, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Keuntungan yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Database terpusat yang diterapkan pada ERP ini membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam Saya perusahaan. akan melanjutkan materi tentang ERP. Oke, langsung saja ke materinya. Kerugian yang mungkin terjadi ketika salah menerapkan ERP antara lain adalah: yang pertama, strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis, proses, desain, dan pengembangannya. Yang kedua, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Yang ketiga, karyawan tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Yang keempat, persiapan implementation tidak dilakukan dengan baik. Yang kelima, berkurangnya fleksibilitas sistem setelah melakukan ERP. Selanjutnya, berikut ini beberapa contoh modul utama sistem ERP untuk mengelola proses bisnis. 1. Sales Order Processing. Dengan adanya sistem ERP yang terdapat modul penjualan yang dapat menjalankan dan membantu penempatan, pesanan, penjadwalan, pengiriman, serta faktur atau invoice. Yang 2. Processing. Di dalam sistem ERP terdapat modul pembelian yang bisa untuk mempercepat proses pembelian bahan baku serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Ketiga, Production Planning. Salah satu hal di dalam sistem ERP yang dapat membantu untuk merencanakan memaksimalkan kapasitas produksi suku cadang. Yang keempat, Financial Account. Pada modul ini, seluruh data keuangan dapat dikumpulkan dari berbagai bagian fungsional sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan. Yang kelima, Human Resources. Di dalam modul Human Resources ini secara periodik akan memeriksa kelengkapan bisnis dan karyawan, termasuk seluruh rincian informasi kontak, kelengkapan basis data karyawan, rincian gaji, evaluasi kinerja, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.